Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Saat ini Tuhan memulihkan keadaan kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkasnya. Mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkasnya. Bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti akan membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkat-berkasnya. Haleluya, shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan di hari ini, hari Jumat. Kita berjumpa kembali saudara, dan satu hal sesuai dengan khotbah yang kemarin, berapa hari milikilah sebuah keyakinan saudara. Dari Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayat 11. Ketika kita memiliki keyakinan, hidup kita pasti bersama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hidup ini penuh dengan pilihan. Kita mau menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan atau keraguan, kebimbangan, kekhawatiran, itu semua pilihan ada di tangan kita. Kita perlu menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan, bukan tanpa dasar, tapi dengan dasar yang kuat yang perlu kita tanamkan di hati dan pikiran kita, yaitu bahwa Allah punya rencana yang indah dalam hidupmu.
Saudara, untuk itu Allah perlu memproses, mendidik kita. Saat diproses, kita perlu tetap yakin bahwa Allah menyertai kita. Kalau Dia menyertai kita, Dia juga tidak akan kekurangan cara memberkati kita, melindungi kita, bahkan serta anugerahnya yang selalu baru dalam hidup ini. Inilah ulasan pagi hari ini buat Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Allah kita adalah Allah yang mengerti, Allah yang tahu. Apa yang jadi pergumulanmu pagi hari ini Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita memiliki sebuah keyakinan, maka di sana tidak ada kebimbangan, di sana tidak ketakutan, kekhawatiran, tidak ada keraguan. Itu semua pilihan ada di tangan kita. Kita perlu menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan, bukan tanpa dasar, tapi dengan dasar yang kuat yang kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, yaitu bahwa Allah punya rencana yang indah. Untuk mencapai itu semua sudah kita siap diproses, kita tetap yakin karena Allah menyertai kita. Kalau Dia menyertai kita, dan Dia juga tidak kekurangan cara memberkati kita, cara melindungi kita, cara menolong kita. Firman Tuhan pagi hari menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya berharap milikilah hidup dalam keyakinan. Ada 5 berkat ketika kita melakukan hal-hal yang di atas saudara. Yang pertama, Tuhan akan meluputkannya. Meluputkan yang dimaksud dalam bagian ini bukan berarti kita terhindar dari masalah, tapi Allah yang akan mengeluarkan kita dari masalah. Luar biasa saudara. Allah akan mengeluarkan kita dari masalah. Nah saudara, sesuai dengan Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur. Jadi 5 berkat yang Tuhan berikan buat kita. Yang pertama, Tuhan akan meluputkan kita. Ayat 14 dengan jelas, meluputkan berarti bukan berarti kita terhindar dari masalah, tapi Allah yang akan mengeluarkan kita dari masalah. Allah yang mengangkat kita dari masalah itu, dan selanjutnya itu bagian Tuhan. Yang kedua, Allah membentengi atau memagari dalam ayat 14. Pemagaran Allah bukan berarti kita tidak pernah mengalami kejatuhan atau kehancuran. Terkadang Allah izinkan umatnya mengalami kehancuran, tapi di tengah-tengah kehancuran itu pemagaran Allah tetap sempurna. Sebagai contoh, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika mereka terus berharap pada Tuhan, mereka dihukum. Tapi apa yang terjadi ketika api panas dalam tungku itu? Tuhan memagari tungku itu dan mereka bernyanyi-nyanyi. Itulah yang dimaksud Allah membenting atau memagari kita. Hari ini kita percaya saudara yang kasih Tuhan, bahwa setiap masalah kita dapat melihat bahwa mereka diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami kehancuran, perlakuan buruk yang nampaknya Tuhan tidak bela, karena tapi di balik semuanya itu kita dapat melihat bahwa Allah tidak membiarkan mereka. Inilah berkat yang kedua ketika kita hidup dalam sebuah keyakinan, karena Allah membentengi kita, memagari kita, dan tidak ada satu rambut pun akan jatuh. Yang ketiga, Tuhan akan menjawab doa kita. Hebat sekali nih Bapak Ibu. Dikatakan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Artinya Tuhan akan mendengar doa kita. Ayat 15 ada sebuah pernyataan Tuhan yang sangat menyenangkan, yaitu bahwa orang yang melekat kepadanya, maka Tuhan senantiasa mendengar seruan doanya. Oleh sebab itu pagi hari ini, apa yang menjadi keluh kesah dalam hati kita ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berharap pada Tuhan dalam doa, dan jangan pernah putus asa dalam berdoa. Saudara, kita harus punya keyakinan ketika kita berdoa Tuhan pasti jamah. Inilah berkat yang ketiga, Tuhan pasti mendengar doa kita. Dan yang keempat, bahwa Tuhan menyertai dalam kesesakan. Berkat yang keempat dikatakan ayat 15 bahwa Tuhan akan menyertai dalam kesesakan. Dalam satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa Tuhan akan berada di sisinya ketika dalam keadaan yang buruk. Ini merupakan kekuatan sekaligus penghiburan bahwa dalam
seburuk apapun saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan dengan jelas Tuhan akan berada di sisi kita ketika dalam keadaan yang buruk. Ini merupakan satu kekuatan sekaligus penghiburan, bahwa dalam keadaan seburuk pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup, karena seberapa pun beratnya masalah kita, Tuhan ada di samping kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Inilah berkat yang keempat, dan akhirnya berkat yang kelima, Tuhan memberikan kita panjang umur dan memuaskannya. Orang yang melekat kepada Tuhan bukan hanya diberi panjang umur, tapi ia juga dikenyangkan. Kata kenyang di sini bukan berarti secara fisik perut kita dikenyangkan, tapi lebih dari batinnya, jiwa akan dipuaskan oleh Tuhan. Inilah berkat yang kelima, saudara, ketika kita hidup dalam sebuah keyakinan. Kiranya berkat ini kita akan terima dan lakukan dalam kehidupanmu, engkau akan diberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita tundukkan hati kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini satu renungan firman Tuhan yang begitu indah, yang akan kami terapkan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati umat-Mu hari yang sedang mengikuti acara ini, yang di rumah, yang di perjalanan, Tuhan berkati, yang di toko Tuhan berkati. Hamba rindu supaya mereka berjalan dengan penuh keyakinan. Kami percayakan kehidupan mereka, usaha mereka, toko mereka, pekerjaan mereka dalam nama Tuhan. Sekalipun ada kerikil-kerikil yang akan membuat kami tidak nyaman, tapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara umat-Mu sehingga mereka tetap setia di dalam pekerjaan. Bapa di surga, terima kasih pagi hari. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan selamat melayani. Sudah. Jangan lupa nanti sore ada live Instagram. Nanti sore 8:30 sampai 8:30. Kita berdoa supaya alat-alat multimedia berjalan dengan baik Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.